Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidal nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fard wal mujtama' ilal makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang dihormati para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus DKM Masjid Az-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini bermuajah untuk duduk bersimpuh takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk membersihkan diri, untuk tadzkirah, saling mengingatkan. Semoga perjumpaan kita di majelis ini menjadi sarana akan pembersih akan dosa-dosa kita, jadi sarana untuk kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Beliau doakan kita siang malam, Allahumma ighfir li ummati ma qaddama wa ma akhara, ma a'lana wa ma asyara. Ya Allah, ampuni dosanya umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Berkah doa itu semoga Allah curahkan maghfirahnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan pertama ya, setelah Id. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua kembali pada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan tiap tahun dalam kebaikan dan tambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Min jazail hasanati hasanatu ba'dah. Tanda kalau amal kita diterima setelah kita beramal, tetap beramal. Setelah berbuat baik, tetap berbuat baik. Dan itu diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya untuk selalu taat kepadanya, supaya kita memperoleh keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Dalam surah Ali Imran ayat 132 dan berikutnya Allah perintahkan, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
taatlah Allah dan Rasulnya supaya kalian dirahmati. Qarana ta'atar rasuli sallallahu alaihi bi ta'ati nafsihi tasrifan liqadrihi. Allah gandengkan perintah taat kepada Rasulnya dengan taat kepada dirinya untuk memuliakan betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, mungkin orang masih ngawang-ngawang gimana sih taat kepada Allah. Tapi karena ada teladan Rasulullah yang beliau juga manusia juga seperti kita, makan juga, tidur juga. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, aku ini juga basyar, manusia seperti kalian. Secara zahir beliau juga makan, minum, tidur. Cuman ada beda. Sama-sama makan tapi beda, sama-sama tidur tapi beda. Kalau Rasulullah itu makannya setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita ini kadang-kadang belum berhenti kalau belum kenyang. Rasulullah tidurnya dzikir, tidurnya Nabi itu dzikir. Kalau kita kadang-kadang dzikir sambil tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada Rasulullah itu ada teladan yang terbaik. Dan ketika ada seorang sahabat nanya sama Aisyah bagaimana sholat Nabi, puasa Nabi, ibadah Nabi, luar biasa. Karena mendengar keterangan itu, sahabat-sahabat ini bilang, kalau begitu saya nggak akan tidur malam, saya akan sholat terus. Kalau begitu saya tidak akan makan siang, saya akan puasa terus. Atau lagi saya nggak akan nikah. Kabar itu sampai sama Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi menegur 3 orang tadi. Tadi siapa yang mengatakan bahwasanya dia akan selalu sholat malam, tidak mau tidur, akan selalu puasa, tidak mau makan, akan terus ibadah, nggak mau nikah. Aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka, aku juga menikah. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah juga bagian dari sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak senang akan sunnahku, benci akan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku, bukan termasuk golongan yang baik menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur itu sunnah, salat malam juga sunnah. Bukan hanya salat malamnya, tidur juga sunnah, disunnahkan oleh Nabi. Maka Nabi menegur tadi. Maka Nabi itu ketika bersama para sahabat dalam Sama'il Muhammadiyah disebutkan bahwasanya Zaid, akhbirna, hadisna, ceritakan pada kami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana jaru Rasulillah, aku ini tetangga, orang kepercayaan Rasulullah, penulis kitab suci. Idza nazala al-wahyu, kalau wahyu turun aku dipanggil untuk menulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana, bareng kami. Idza hadasna dunya, kalau kami lagi berbincang tentang dunia, dzakarama, Nabi juga berbincang bersama kami.
Wa idza hadatsnal akhirah, kami lagi bincang-bincang tentang akhirat, dzakarama. Nabi juga bareng kami bincang-bincang tentang akhirat. Wa idza dzakara ta'am. Saya enggak menyangka juga. Kalau kita lagi bincang-bincang tentang makanan, Nabi juga ngobrol bareng kami tentang makanan. Nah, rupanya Nabi itu enggak selalu sholat terus nunduk, enggak begitu gitu. Enggak, ya waktu ngobrol dunia, ngobrol dunia. Selama enggak diharamkan. Ngobrol tentang makanannya, ngobrol tentang makanan. Jadi dalam kehidupan ini kalau bisa satu frekuensi. Nabi itu barengin umat, menjadi teladan di tengah-tengah umat. Nabi juga ke pasar juga, melihat Rasul yamsi fil aswaq wa yat'imut ta'am. Orang-orang kafir protes, ini Rasul kok ke pasar juga, Rasul kok makan juga. Orang-orang kafir beranggapan Rasul itu malaikat kalau bisa. Padahal kalau dikasih malaikat dia akan protes. Lah dia taat, pantes namanya juga malaikat gitu. Rasul ke pasar, ngapain? Beliau masukkan tangannya ke gandum yang kering, kok bawahnya basah. Ini gimana ini? Namanya nipu. Man ghassala laysa minna, yang nipu bukan termasuk golonganku, bukan umatku yang baik. Nipu dalam jual beli, nipu dalam keluarga, nipu rakyat. Ada nggak itu? Oh, nipu apa saja, yang menipu bukan golonganku. Laisa minna, nggak masuk golonganku yang baik. Beliau juga makan makanan. Jadi Rasulullah itu bersama umat. Bahkan itulah menjadi dakwah yang terbaik, dakwah bil hal, dengan langsung terjun. Kemudian perintah supaya kita taat pada Allah dan Rasul, tahfifan alal ummah, supaya umat ini ringan sehingga melihat bagaimana contoh teladan itu, ngerti secara zahir. Oh, cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, cara bermuamalah Nabi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u manahu sari'u ila ilmin yujibu lakumul maghfirah. Cepat-cepatlah menuju ilmu yang akan mendatangkan bagimu maghfirah, ampunan Allah. Kalau kita keluar rumah dalam keadaan suci, man tatahhara fi baiti summa masa ila baitin min buyutillah, lalu jalan menuju salah satu rumah Allah, lihat dia fardhan min faraidillah, menunaikan salah satu yang Allah fardukan, baik itu salat berjamaah, baik itu menuntut ilmu yang Allah fardukan, kanat khutwatahu tarfa'u bihi darajah wa tahuttul bihil khati'ah. Setiap langkahnya meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosa. Semoga Allah angkat derajat kita semua, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka dalam riwayat, kalau dia datang ke majelis ilmu, dia menerima satu ilmu yang membuat dia takut kepada Allah, Allah akan bersihkan dari dosa, walaupun dosanya segede gunung Tihamah. Saya juga belum pernah ngukur itu gunung Tihamah itu, tapi itu betapa besarnya, gede kita segede gunung itu. Tapi dengan asbab menuntut ilmu, kita takut kepada Allah, maka Allah menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa hamba itu. Ayo cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum, pada ampunan Tuhan. Maghfirah ini menjadi penentu keselamatan kita. Kalau kita itu diampuni Allah, insya Allah pasti selamat. Kenapa? Sebesar apapun dosa hamba, itu lebih besar ampunan Allah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya kekeringan, lama tidak turun hujan. Dikumpulkan orang-orang untuk salat istisqa, minta hujan, berdoa. Sudah ngumpul, sudah doa, ada Nabi Musa
di tengah-tengah itu. Tetapi hujan juga belum turun. Padahal Nabi Musa itu kalimullah, langsung bincang-bincang dengan Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kenapa hujan tidak segera turun? Kami sudah berkumpul, sudah meminta, berdoa kepadamu. Ud'uni astajib lakum, mintalah, pasti akan aku beri. Tapi ini sudah meminta kami, kok hujan enggak turun-turun? Itu di tengah-tengah kumpulan itu ada yang sudah bermaksiat 40 tahun di tengah-tengah yang doa itu. Gara-gara dia ini malah doanya enggak diijabah gitu. Dia gabung di situ. Ya Musa, ya Allah, ya Rabbi, tunjukkan mana orang itu, biar aku usir. Gara-gara dia itu doanya enggak diijabah. Tunjukkan. Bersamaan dengan itu, orang yang bermaksiat ini di tengah ribuan orang, dia tutup wajahnya, dia mohon ampun, ya Allah, ya Allah. Jangan engkau tunjukkan bahwa pelaku maksiat itu adalah aku. Aku mohon ampun kepadamu. Aku bertobat. Aku enggak akan ngulangin kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, jangan tunjukkan. Nah, enggak lama kemudian Nabi Musa bilang tadi minta ditunjukkan, Allah enggak mau menunjukkan. Bersamaan dengan itu dia meminta ampun, lalu Allah pun turunkan hujan. Musa kaget. Ya Rob, tadi engkau telah menyampaikan bahwa enggak turun hujan gara-gara satu orang. Lah ini orang itu belum pergi dari tempat kami. Tapi kenapa turun hujan? Asbab dia hujan enggak turun. Asbab dia juga hujan diturunkan. Dia sudah minta ampun, dia sudah taubat sehingga turun rahmat Allah. Dan di antara rahmat adalah turunnya air hujan. Maka terhadap pelaku maksiat, pendosa, jangan remehkan. Kalau sudah turun rahmat Allah, dapat maghfirahnya, sesungguhnya dia pun termasuk golongan yang diampuni, yang mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan asbab dia juga akhirnya itu turun hujan. Wasari'un, ayo cepat-cepat ila ilmin yujabulakumul maghfirah, pada ilmu yang mendatangkan ampunan. Wan nas fil musara'ah al aqsam, manusia dalam bermusara'ah, bercepat-cepat. Karena musara'ah badiru, berlomba-lomba, cepat-cepat dalam bersegera, itu ada 3 kelompok. Ada berapa? 3. Fal awal fal abidun yusari'una fi qadamihim bit ta'at. Al abidun, ini kelompok pertama, ahli ibadah. Dia cepat-cepat melangkahkan kakinya untuk ketaatan. Cepat-cepat menggunakan daya upaya badannya, panca inderanya untuk kebaikan-kebaikan. Mata untuk tilawah, lisan untuk berzikir, kaki melangkah menuju kebaikan, tangan bekerja. Fal abidun yusari'una fit ta'at, berdiri, ruku', sujud badannya untuk membantu sesama. Al abidun, jangan dianggap yang ibadah cuma sholat di masjid, bersih-bersih rumah juga ibadah. Bantuin istri ngerjain kerjaan rumah juga ibadah, nyapu, ngepel, nyuci. Ini bapak-bapak di sini pada suka bantuin istri tidak? Halo? Ini pada diem ini bantuin nggak sih? Insya Allah bantuin istri masak, nyuci, ngepel itu ibadah. Ya Aisyah, wahai ummahatul mu'minin, ummul mu'minin Aisyah, madza yaf'alun nabi, madza yaf'alur rasul fi baitihi, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Yafni sawah, Nabi mencuci baju, Nabi
juga ngesol sepatu sendiri. Yakhdimu nafsah, Nabi melayani diri sendiri. Yahlibu laban, memeras susu sendiri. Dulu kalau minum susu ke kambing diperas, Nabi meras susu sendiri, nyuci baju sendiri. Nabi itu ya manusia kayak kita. Bahkan beliau ngerjain urusan rumah tangga. Nabi pulang, istrinya capek, lelah, tidur, ada rendeman baju, maka beliau yang nyuci. Nabi nggak nyuruh cepat cuci, itu nggak bangunin, beliau cuci sendiri, beliau jemur sendiri. Itu juga ibadah. Separuhnya ibadah itu ngurus rumah tangga, sholat, zakat, puasa, haji separuh. Ngurus rumah tangga itu ibadah. Jadi nyuci juga ibadah. Kalau bapak lagi nyuci, itu berarti lagi ngikutin sunnah Nabi. Aisyah melihat pakaian sudah dijemur, dicuci, ya Rasulullah, sedih itu Aisyah. Kalau ini juga Anda yang nyuci, mana pahalanya buat aku? Ya sudah, aku yang nyuci, pahalanya buat kamu. Aisyah sedih melihat suaminya nyuci, Rasulullah nyuci. Kalau istri panjenengan melihat panjenengan nyuci, sedih enggak? Atau malah senang ya? Ya salam. Begitulah Rasulullah dalam rumah tangganya, ya ngurusin rumah tangga, ngurusin urusan rumah. Jadi nggak kemudian mohon maaf adigang, adigung, adiguna. Wah, saya yang sudah berbuat begini di luar, sudah bekerja, sudah capek, lelah. Ya memang laki-laki itu kadang-kadang nasibnya begitu gitu. Kecil dimarahin emak, gede dikit dimarahin pak guru, bu guru. Sudah bisa kerja dimarahin atasan, di jalan dimarahin orang, pulang-pulang udah capek lelah diomelin istri. Ya salam. Kata Ustadz Abdul Somad, suami yang udah model begini, ini kalau dikubur nggak diadab lagi. Kenapa? Malaikat kasihan dia, di dunia sudah banyak diadab. Tapi dalam riwayatnya memang orang kalau udah capek lelah itu menjadi penggugur dosa. Disakitin orang itu menjadi penggugur dosa. Jadi kalau lagi mendapatkan ya penderitaan, ketahuilah itu ngurangin penderitaan kita di akhirat. Nanti di akhirat tinggal senangnya. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan, kalau bisa jangan tertekan terus lah gitu. Laki-laki itu memang walaupun tertekan banyak diamnya. Jadi tahu-tahu stroke, tahu-tahu mati ya. Sebenarnya masalah mati mah nggak disakitin tetap aja mati gitu. Itu sudah aja. Tapi menurut survei memang iya. Laki-laki itu banyak lebih cepat meninggal duluan dibanding perempuan. Risiko laki-laki kerjaannya di luar, kemudian sampai rumah menanggung beban banyak dari kerjaan, sampai pulang ke rumah, wah langsung urusin rumah tangga, belum selesai ada teriakan paket. Yang bayar suami juga gitu. Mana utang kemarin belum lunas. Ya salam, jadi beban. Tetapi ingatlah, beban dalam ngurus rumah tangga itu ibadah dan menjadi penggugur dosa. Allah sayangi kita. Semoga yang hadir ini menjadi suami-suami yang disayang oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mau ngapain hidup ini? Kita pengen taqarrub. Al-abidun, orang yang ahli ibadah, yusari'una fil khairat, cepat-cepat dalam kebaikan. Al-mu'min bainal hasanataini, orang beriman itu antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadaha wa hasanatun yang tadiruha. Kebaikan yang sudah dia tunaikan, kebaikan yang akan dia kerjakan. Yang sudah dia tunaikan, tadi malam sudah qiyamul lail, sudah salat subuh jamaah, sudah zikir, majelis ilmu. Kita menunggu untuk menunaikan kebaikan berikutnya. Nanti ada salat syuruk, ada duha, ada pekerjaan rumah, terus kebaikan. Makanya kalau sudah meninggal, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairul mamnun. Orang yang beriman, beramal soleh, pahalanya itu terus menerus, nggak putus-putus.
biniyatihim, karena niatnya dia selama masih hidup dia akan selalu berbuat baik. Niat kebaikan itu dibalas terus menerus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Al-abidun, ahli ibadah, yusari'una biqadamihim, terus menerus cepat-cepat dengan langkah kakinya. Maka anjurannya dengar adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Musara'ah, lari al-ajalah, nggak boleh. Ajalah itu cepat-cepat lari, tapi leha-leha juga bukan sunnah. Sudah dengar adzan, ngerokok dulu, terus leha-leha nonton TV dulu, nggak bener juga gitu. Tapi lari tergopoh-gopoh nggak boleh juga, ya. Jalan cepat menuju kebaikan. Jadi wasatiyah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian Allah jadikan kalian ummah wasatan, umat pertengahan. Itu pertengahan itu ya nggak terlalu buru-buru, tapi juga nggak terlalu leha. Dalam urusan mencari akhirat ya sungguh-sungguh, tapi nggak melulu akhirat terus atau melulu dunia terus. Sudah waktu duha, ada pemuda zikir dari subuh sampai duha, sampai jelang siang. Umar menemui dia, dipukul pemuda itu. Kenapa? Sesungguhnya ini akrahu, aku benci sama orang yang diam akhirat. Dia lupa mikirin dunianya sehingga ditanggung oleh orang lain. Dia meminta-minta, alasannya buat akhirat. Aku benci sama orang yang dia mencari dunia, lupa akhiratnya. Dan aku lebih benci lagi, sudah nggak nyari dunia, nggak nyari akhirat, lalu ngapain? Nah, suruh seimbang dunia akhirat. Walaupun sesungguhnya dalam kaidah ibadah amaliyah dunia kita selama itu halal dicontohkan Nabi, juga bernilai ibadah, bernilai akhirat. Wasari'u, ayo cepat-cepat. Fal abidun musara'ah biqadamihim. Namanya abidun cepat-cepat itu. Musara'ah biqadamihim, dengan langkah kakinya fi ta'at. Satu, al-musara'ah. Dua, al-musara'ah al-abidun. Yang kedua, al-arifun, ahli ma'rifat. Tadi kan ahli ibadah. Ahli ma'rifat, yusari'una bihimamihim fil qurbat. Ahli ma'rifat sungguh-sungguh bercepat-cepat, bermusabaqah, berlomba-lomba, bersegera bihimamihim, dengan himmahnya, kemauan kuatnya untuk dekat kepada Allah, cepat-cepat untuk mendekat, takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Al-arifun, sudah kenal Allah, sehingga hari-hari yang dia lalui bagaimana dia dekat dengan Allah. Wa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun terhadap orang-orang yang muqarrabin, hari-harinya untuk selalu dekat kepada Allah, farahu wa raihanu wa jannatu na'im, maka Allah berikan padanya kehidupan, kesejahteraan, kebahagiaan, wa jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang yang sudah qurbah, dekat dengan Allah ini, jannah sebelum jannah yang sebenarnya, hidupnya itu diliputi dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, kalbunya sudah dekat dengan Allah, asyik masyuk. Apa yang dia lihat sebenarnya adalah af'alullah, ini adalah perbuatan Allah.
Maka yang dipandang bukan lagi makhluk, tapi dia memandang Allah yang mendatangkan makhluk. Lalu sesuatu yang membuat dia jengkel, Allah menguji saya. Dia gak akan melihat yang membuat dia jengkel, yang dia pandang perbuatan Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali yang Allah kehendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan perbuatanmu. Maka dia pandang ini sebagai sarana untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah dilemparin batu, kotoran, didolimin, disakitin. Apa melihat itu semua? Beliau memandang bahwasanya di sana ada sir, ada asrar. Memang dakwah ini ada tantangan, dakwah ini ada yang menghalangi, tapi suatu saat pertolongan Allah akan datang. Dan terbukti 20 tahun setelah dakwahnya di Mekah, 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah hijrah 6 tahun, tahun ke-7 beliau kembali ke Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah, bukan per orang, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berkabilah-kabilah. Afwaja, ketika itu terjadi, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfir, mohon ampunlah, sesungguhnya dia maha terima taubat. Dirangkum dalam kalimat Nabi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini Nabi baca terus setelah turun surat ini sampai 80 hari beliau wafat. Hari-harinya yang dibaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bertasbihlah, mensucikan Allah, bertahmidlah, memuji Allah, bermohon ampunlah, beristighfar astaghfirullah, dan bertaubatlah wa atubu ilaih. Ini yang kedua, musara'ah fil qurubat bihimamihim, dengan kemauan dekat kepada Allah. Al-arifun, jadi pertama abidun, kedua arifun. Kadang-kadang keterangan panjang itu malah lupa gitu. Yang ketiga adalah al-asun. Al-asun, ahli maksiat. Ahli maksiat juga cepat-cepat. Ngapain? Yusari'una binadamihim, cepat-cepat dengan penyesalannya, dengan taubatnya. Karena at-taubah an-nadamah, taubat itu penyesalan. Allah senantiasa memaafkan kesalahan hambanya. Illal mujahirun, kecuali yang dia terang-terangan dalam maksiatnya. Jadi maksiat itu kalau masih sembunyi-sembunyi mesti punya potensi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Kenapa kalau terang-terangan itu kok susah diampuni? Orang yang terang-terangan dalam keburukan ditunjukkan ke orang-orang itu kayak ngajak orang-orang ikut bermaksiat. Maka kalau sudah Allah tutup, jangan kamu bongkar, jangan kamu buka aib itu, karena Allah sudah menutupi. Sebagai orang yang asun, ahli maksiat, seharusnya yusari'una binadamihim, cepat-cepat bertaubat.
mohon ampun kepada Allah. Faman sara'a biqadamihi wajada masubata. Siapa yang cepat-cepat dengan langkah kakinya beribadah, dia mendapatkan pahala dari Allah. Al-abidun, meraih pahala ganjaran. Wa man sara'a bihimamihim wajada qurbatah. Siapa yang cepat-cepat dengan himmahnya, kalbunya selalu tertaut dengan Rabbnya, maka dia mendapatkan qurbah, dekat dengan Allah. Wa man sara'a, siapa yang cepat-cepat binadamihi, dengan penyesalannya, dengan taubatnya, wajada rahmatah, dia dapat rahmat Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna ammana maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Dia mendapatkan rahmat Allah. Yang sudah berbuat dosa, dia menyesal akan dosanya, dia mohon ampun akan kesalahannya, dia meminta maaf akan khilafnya, maka dia mendapatkan rahmatnya. Walamma dzakaranal jannah, dan ketika Allah menyebut surga, cepat-cepat menuju ampunan Allah, menuju surganya. Wasafaha bisa'atil ardh, Allah sifati surga itu seluas langit dan bumi. Dalam tafsir Marahul Labid li Kasfil Ma'nal Qur'anul Majid, kalau 7 lapis bumi, 7 lapis langit dihamparkan, itu luasnya surga. Tetapi Imam Nawawi, Syekh Nawawi menjelaskan itu sebagai sebuah gambaran, karena yang aslinya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi bali. Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah membayangkan. Jauh lebih dari itu semua. Kenikmatan-kenikmatan surga itu gambaran-gambaran yang secara manusia mampu untuk menjangkaunya, seluas langit yang bumi. Allah menyebut bahwa luasnya surga itu seluas langit yang bumi, langit dan bumi, karena dia sebagai sebuah gambaran tadi. Nah, hina dzakaral maghfirah, ketika disebutkan tentang ampunan, Allah enggak menyebut panjangnya seberapa, luasnya ampunan Allah itu seberapa. Al-maghfirah sifatu, al-maghfirah minas sifati dzat di makna rahmah,
Maghfirah ini adalah sifatnya Allah. Allah Al-Ghafur. Maknanya rahmat. Fa'ala hadza maghfiratu hukmul bitajawuz 'anil abdi. Maknanya apa? Maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah meliputi, melampaui daripada kesanggupan hamba untuk memikirkannya, daripada segala kalam hamba. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului marahku. Jadi apapun yang dipikirkan hamba, yang dilakukan oleh hamba, keburukan manapun tidak akan pernah melampaui maghfirahnya Allah, nggak akan pernah melampaui rahmatnya Allah. Rahmat Allah tetap lebih daripada dosa-dosa hamba. Ampunan Allah tetap lebih. Itu semua surga, kemudian maghfirah disiapkan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, buah dari puasa yang ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh predikat takwa. Nah, buahnya itu dikasih ciri-ciri dalam surah Ali Imran ayat 133. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra, mereka yang berinfak di kala lapang, wadh-dharra di kala sempit. Waj'alani mubarakan aina kuntu, kata Nabi Isa, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, membawa manfaat hidupnya. La yadkhiruna minallah sayyan, dia tidak menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Yusirunahu ala jamil asya, dia selalu mengutamakannya pada segala perkara, dia dahulukan Allah, Allah, Allah. Orang yang bertakwa. Kalau kita kan biasanya mendengar kata infak itu ya harta, tapi Imam Qushairi menjelaskan yunfikuna abdanahum ala ta'at wa fununil adawat wal ijtihad. Pertama, infak dengan anggota badannya pada semua ketaatan, wa fununil aurat dengan wiridnya, ijtihadnya, dengan akalnya, lisannya, akal pikirannya, anggota badannya, panca inderanya digunakan untuk ketaatan. Itu infaknya badan. Ini panjenengan ngaji ini lagi infak dengan telinga, infak dengan pantat, infak dengan badan. Kalau nyender ya infak dengan punggung. Ini lagi infak ini. Dengan badan, lagi nyapu masjid, infak, lagi nguras WC, membersihkan kotoran, infak dengan badan. Itu sifat orang bertakwa yunfikun. Karena ada masuk kamar mandi, kok di situ ada pisang goreng di situ, dia mundur nyari yang lain. Ah, ini kotor nih. Kalau yang orang muttaqin infak, ya dia yang nyiram. Lah milik orang, justru milik orang. Kalau milik sendiri mah biasa, tanggung jawab namanya. Ini milik orang, kita yang nyiram. Wah, ini orang-orang pilihan. Wah, masuk sini, wah, bau pesing, siram. Nggak usah nunggu nyariin marbot, mana marbot, nggak usah. Kita mampu lakukan. Bahkan di Arab Saudi ada saudagar punya hotel, ada masjidnya. Setiap Jumat dia sendiri yang bersih-bersih setiap Jumat. Kenapa? Aku ingin mengikis segala kesombongan. Biasanya kalau orang udah kaya nggak mau ngurus-ngurusin kayak gitu. Dia pengen menerjunkan diri di pekerjaan yang kayak dianggap remeh-temeh. Untuk apa? Menggugurkan, mengikis, mengubur ego dirinya biar tawadhu. Jadi infak dengan badan. Maka tadi kerjain rumah tangga yang remeh-remeh lain-lain itu juga bagian daripada infak badan.
wa amwalahum fi ifsa'il khairat, dan mau infak dengan hartanya menebarkan kebaikan-kebaikan, ifsa'il khairat, mengembangkan kebaikan, wa ibtighail qurbat, dan mencari sesuatu yang membuat dia dekat dengan Allah, biwujuhi sadaqah, dengan aneka ragam sedekah. Dengan harta menginfakkan di semua jalan kebaikan, ya termasuk yang untuk masjid, untuk biayain sekolah anak, untuk ngasih makan mereka. Itu di antara harta yang kamu infakkan, ya untuk masjid, untuk jalan, yang kamu kasihkan untuk keluargamu, itu pahalanya yang paling banyak, yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu ngasih keluarga, buat biayain sekolah. Itu jangan dianggap beban. Ngasih makan jangan ngasih beban. Kenapa? Sesungguhnya mereka adalah penerus sujudmu, penerus tilawahmu, penerus salatmu, penerus silaturahmimu. Jadi nganggap anak-anak ini sebagai penerus ibadah kita. Nah, kalau itu menjadi nilai kebaikan, pahala yang disebut waladun salihun yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Mudah-mudahan semua diberikan anak-anak yang soleh-solehah, menjadi penyambung amal buat kita semua. Yunfikuna amwalahum, mau berinfak dengan hartanya, fi ifsa'il khairat, untuk segala macam kebaikan. Jangan enggan menumpuk harta sehingga ditinggal mati. Ada yang nabung sudah sekian miliar disimpan di luar negeri, habis itu ditinggal mati, anaknya nggak bisa ngambil, keluarganya nggak bisa ngambil, udah gitu hartanya harta korupsi lagi. Dan terus dia menikmatinya di mana? Di dunia nggak nikmati, di akhirat disiksa. Wah, katanya banyak dana-dana Indonesia itu disimpan di luar negeri. Di sini ada nggak yang nyimpan di luar negeri? Buru-buru. Jangan, udah fi'il khairat, untuk bekal mati. Bangun masjid, untuk pengajian, fi'il khairat, segala macam kebaikan. Kalau saya lagi bangun pesantren di Cilengsi, itu juga buka ladang amal. Saya kumpulkan oleh sebagian memang yang saya ada sedikit lebih, Ustaz saya nitip, saya cuma sebagai tasarufan aja. Kalau soal kehidupan saya udah cukup, dari ngajar di kampus, dari kehidupan ya, dakwah dan lain-lain. Sebagian bikin buku, pesantren itu tambahan, nyiapin buat penyambung amal jariah. Nah, jariahnya yang harta punya harta pakai harta, yang punya ilmu pakai ilmu, punya tenaga pakai tenaga. Wa amwalahum bi ifsa'il khairat wa ibtighail qurbat bi wujuhi sadaqat wa qulubahum fit talabi summa dawamil mura'ah, dan mau infak dengan hatinya untuk mencari dan terus-menerus menjaga karunia Allah, iman dalam qalbu, walakin Allah habbal ilaikumul iman, tapi Allah senang hatimu punya iman, dijaga itu terus. Qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Lisanan dakiron, lisan selalu berzikir. Wa arwahahum, dan berinfak dengan rohnya, ala safa'il mahabbat wal wafa, atas sucinya cinta dan memenuhi janji di segala macam aneka ragam kebaikan. Ini memang dalam tafsir Isar ini luas. Infak dengan roh, menjaga kesucian mahabbah yang hakiki itu ya mahabbatullah. Kata Syekh Nawawi, mahabbatullah alal abdi a'dhamu darajat. Cintanya Allah kepada hamba itu derajat yang paling agung. Kalau sudah dapat cinta Allah,
itu derajat yang paling agung. Bagaimana mendapatkannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang-orang yang gemar berbuat baik. Muhsin, ihsan, bukan saja membalas yang baik dengan yang baik, bahkan membalas yang buruk dengan kebaikan. Dia telah mendapatkan mahabbah Allah. Belum cukup dengan arwah, infak dengan arwah, nggak cukup dengan amwal, harta, abdan, badan, kulub, hati, arwah, ruh, yunfikuna asrarahum, bahkan mereka berinfak dengan asrarnya, rahasianya, alal musyahadat, di atas musyahadat, fi jami'il awqat, di setiap waktu dia bermusyahadah, melihat kehadiran Allah dalam segala aktivitasnya. Asrar. Maka Nabi itu nggak mau orang kafir itu dibinasakan. Nabi tahu asrarnya, penduduk Taif yang nyerang di perang Uhud, tahu asrarnya. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wala yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya yang dalam tulang sulbi mereka nanti menyembah Allah. Itu yang kafir kan bapaknya, ibunya, asrarnya, dalam tulang sulbinya itu ada orang-orang beriman. Terbukti anaknya Abu Lahab, Jarrah, anaknya Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam, membela Nabi. Kalau bapaknya musuhin Nabi, anaknya jadi pembela dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dibinasakan sebelumnya, nggak ada Ikrimah dalam riwayat-riwayat, nggak ada Jarrah, tapi Nabi tahu asrar, rahasia dari itu semua. Maka Nabi nggak mau malaikat membinasakan. La ya malakul jibal, ya malaikat penunggu gunung ini, aku masih berharap anak cucunya nanti menyembah Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Yang duruna isyarat, orang yang sudah musyahadah itu melihat isyarat-isyarat yang detail, yang teliti. Dia selalu melihat kehadiran Allah dalam kehidupannya, sehingga napasnya pun dikir. Allah, 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 Allahu, Allahu, Kalau udah hu itu yang kebayang dia yang ada sebelum langit dan bumi ada. Dia yang ada sebelum segalanya ada, yang ada dia. Orang yang beriman tenang, tentram qalbunya dengan zikrullah. Di antara ulama tasawuf zikirnya nggak pakai subhanallah, nggak pakai alhamdulillah, cuman tenang hidupnya. Ada jamaah nanya, Ustaz, saya sudah kok nggak tenang. Lah yang dipikirin hutang, yang nggak tenang. Itu hu Allah. Kalbunya tenang, tentram kalau udah ke Allah. Terakhir saya tutup, Hasan Basri ketika berbelanja ke pasar. Ini yang tukang panggulnya sepanjang jalan dia mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Maka setelah sampai di rumah, atas dasar apa engkau berzikir? Dengan zikir alhamdulillah, astagfirullah. Ada yang zikir dengan membaca Al-Quran, ada yang zikir dengan tasbih, ada yang salawat. Tapi ku perhatikan sepanjang jalan engkau mengucap alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Syekh, dalam hidup ini aku tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Atas dasar itu aku mengucapkan alhamdulillah. Lalu ku pandang diriku, aku tidak pernah lepas dari kurangnya aku bersyukur, kurangnya aku mensyukuri nikmatnya. Maka ku mohon ampun, astagfirullah. Kalau dia melihat kuasa Allah,
dia melihat nikmat Allah, alhamdulillah. Melihat diri yang kurang ini, astagfirullah. Kata Syekh Hasan Basri, engkau lebih paham daripada aku. Astagfirullah. Ketika dia menjadi muridnya, sudah cukup, engkau lebih paham dari aku. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi kayaknya cuman tukang kuli panggul, tapi kolbunya sudah nyambung kepada Allah, sudah musyahadat. Dia memandang Rabbnya dengan penuh pujian dan memandang diri dengan penuh kekurangan, maka dia beristighfar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Uraian ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan iman kita, mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Sepertinya sudah suruk lewat ini, kita langsung akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina al mujahidin fi Filistin, fi Iran, wa bi ayyi makan wa zaman. Waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan mutmainnah mubarakah kama qulta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.